Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Muzami dari Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas FISIP. NPM saya 270201009 kelas 3B, semester 3. Baiklah, saya akan menjelaskan rangkuman media baru dan teori baru. Media baru dan komunikasi massa. Grossbrand media merupakan institusi yang difungsikan untuk mengembangkan kebebasan berpendapat dan menyebarkan informasi ke segala arah, yakni kepada publik dan institusi lainnya, termasuk pemerintah. Media merupakan perpanjangan panca indera. Media massa adalah alat yang digunakan dalam penyampaian pesan-pesan dari narasumber kepada penerima dan menggunakan alat-alat komunikasi seperti surat kabar, film, radio, dan TV. Apa yang baru dari media baru? Terdapat perbedaan signifikan. Hubungan antara media baru dengan media massa adalah pada penyebaran yang luas. Internet adalah contoh dari media baru. Poster menggambarkan inti dari internet hanya karena keragaman serta ketidakpastiannya di masa depan. Internet menggabungkan radio, film, televisi, menyebarkan melalui teknologi tekan dalam kurung pause. Dalam pengaruhnya kepada pengarang, media baru mempersulit dalam memelihara hak cipta. Media baru mengabaikan batasan percetakan dan model penyiaran dengan memungkinkan terjadinya percakapan antara banyak pihak, memungkinkan penerimaan secara simultan, perubahan dan penyebaran kembali objek-objek budaya, mengganggu tindakan komunikasi dari posisi pentingnya, dari hubungan ke wilayah dan modernitas, menyediakan kontak global secara instan, memasukkan subjek modern atau akhir modern ke dalam mesin aparat yang berjaringan dalam kurung poster 1999. Tema utama dari teori media baru dan media massa disorot atas 4 masalah luas. 1. Berhubungan dengan kekuasaan, ketidaksetaraan. 2. Integrasi sosial dan identitas. 3. Perubahan sosial dan perkembangan. 4. Ruang dan waktu. Menerapkan teori media pada media baru, keragaman kategori media baru dan sifat mereka yang terus berubah memberikan batasan yang jelas bagi pembentuk. Teori mengenai dampak mereka. Media baru diidentifikasikan dalam 5 kategori. Yang pertama, media komunikasi antar pribadi meliputi telepon dan surat elektronik. 2. Media permainan interaktif. Media ini terutama berbasis komputer dan video game ditambah peralatan realitas virtual. 3. Media pencairan informasi. Ini adalah kategori yang luas, tetapi internet dalam kurung www merupakan contoh yang paling penting, dianggap sebagai perpustakaan dan sumber data yang ukuran kualitas dan aksesibilitasnya belum pernah ada sebelumnya. Media partisipasi kolektif. Kategorinya khususnya meliputi penggunaan internet untuk berbagi dan bertukar informasi, gagasan, pengalaman, serta mengembangkan hubungan aktif. 5. Substitusi media penyiaran. Acuan utamanya adalah pengguna media untuk menerima atau mengunduh konten yang di masa lalu biasanya disebarkan. Pola baru lalu lintas informasi
telah mengembangkan model yang membentuk, memperjelaskan, dan menyelidik perubahan yang terjadi. Mereka menggambarkan 4 pada komunikasi dasar, yaitu pertama allocution, 2 percakapan dan pertukaran, 3 konsultasi, 4 registrasi. Pembentukan komunikasi yang dimediasi komputer, komunitas telah lama memiliki posisi yang penting dalam teori sosial sebagai alat untuk menilai dampak perubahan sosial dan sebagai penetral gagasan mengenai massa. Partisipasi politik, media baru, dan demokrasi menunjukkan peran baru dalam pelayanan subversif, persyaratan country on Twitter, alat-alat komunikasi yang tidak kalah penting. Menggambarkan 3 model dasar. Yang pertama, model libertarianisme. Yang kedua, pandangan komunitarian. Yang ketiga, terdapat keuntungan yang dirasakan atas demokrasi, keterlibatan, teknologi dari kebebasan. Menulis bahwa jenis komunikasi yang berkembang di internet adalah yang berhubungan ekspresi bebas dalam semua bentuk, terbuka, kebebasan komentar. Sistemnya dapat digunakan oleh semua orang, bahkan jika motif asli penciptanya bersifat strategis dan militer, sedangkan motif selanjutnya dalam promosi, ekspansi, terutama bersifat ekonomis demi kepentingan operator telekomunikasi, penyeimbangan atau pemecah belah yang baru. Media baru tidak berbeda dari media lama dalam hal mengklasifikasikan sosial atas kepemilikan dan akses. Kesimpulannya adalah perjalanan kepada media baru tidak mendapatkan kesimpulan walaupun mendapat argumen kuat untuk perbaikan teori. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Bila bisa bilil haq, fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.